Sebelum kita pakai strategi trading tertentu, sangat penting buat kita untuk tes dulu. Semakin banyak data yang bisa kita tes, hasilnya cenderung jadi lebih akurat. Di video sebelumnya, kita udah implementasi strategi EMA crossover. Tapi masalahnya, kita perlu liatin persilangan dua garis EMA ini satu persatu. Di video ini kita akan bikin supaya aplikasi ini bisa ngasih daftar trade yang ada. Jadi kita nggak perlu liatin persilangannya satu persatu. Daftar ini bakal otomatis ngasih kita waktu, harga saham pas beli atau jual, dan tipe tradingnya. Mantap kan? Tonton sampai habis dan ingat like video ini. Seperti biasa, buka code editor favorit masing-masing dan bikin Python filenya. Di sini saya kasih nama backtest EMA cross. Buat teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, bisa nonton setelah video ini. Pertama, import library yang kita perlu, terus di main functionnya ketik variabel apa aja yang kita perlu di sidebar aplikasi kita. Setelah itu bisa kasih judul dengan tulisan yang besar pakai header ini. Isi gambar roket juga biar tambah cuan. Sekalian mau ngasih disclaimer juga kalau ini cuma programming tutorial. Jadi risiko trading ditanggung sendiri ya. Kasih emot senyum pakai kacamata ini biar keren. Oke, lanjut. Kita bisa tulis kondisi tradingnya di sini. Kalau silang ke atas itu artinya buy dan sebaliknya sell. Terakhir bisa isi simbol sahamnya juga. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, bagian ini tujuannya buat hitung EMA yang kita mau. Jadi ticker data akan diupdate dengan kolom EMA yang baru. Nah, di aplikasi ini kita perlu daftar trade yang kita dapat dari strategi ini. Kita bisa bikin function create EMA trade list. Di parameternya kita perlu ticker data dan nama kolom yang berisi data EMA-nya. Simpan trade listnya di variable trades. Terus kita perlu gabungin daftar trade itu ke dalam ticker datanya. Supaya nanti bisa kita tampilin trade yang terdeteksi ini di candle chart. Setelah kita dapat daftar trade di ticker datanya, kita bisa tampilin di candlestick chart. Caranya bisa bikin function add trades trace seperti ini. Jadi perlu candle figure yang sebelum ada daftar trade-nya dan ticker data yang ada trades-nya tadi. Terakhir kita tampilin candlestick chart-nya seperti ini. Oke, main function-nya udah selesai. Sekarang kita ke bagian implementasi function-nya. Di file util ini, function yang perlu kita tambah adalah create EMA trade list. Dan di sini misi kita pengen bikin mekanisme kalau EMA yang lebih lincah crossing ke atas itu artinya buy, dan kalau sebaliknya kita sell. Nah, salah satu cara deteksi crossing ini adalah dengan cari selisih dari kedua EMA tersebut. Kalau pas crossing, selisihnya akan berubah dari negatif ke positif dan begitu juga sebaliknya. Jadi untuk codingnya kita bisa bikin kolom tambahan di ticker data namanya EMA diff. Diff di sini singkatan dari difference atau selisih, dan value-nya adalah selisih dari EMA 1 dan EMA 2. Di sini kita asumsi EMA 1 yang lebih lincah ya, atau ini EMA yang periodenya lebih kecil. Oke, sekarang gimana caranya biar kita bisa tentuin apakah sinyal itu sell atau buy. Kalau dilihat dari selisih kedua EMA ini, kita bisa perhatiin sinyal buy itu pas selisihnya berubah dari negatif ke positif, dan sinyal sell dari positif ke negatif. Jadi kita perlu bandingin status atau state selisih EMA ini di dalam loop yang akan kita bikin. Salah satu solusinya kita bisa bikin variabel previous state atau status sebelumnya. Pas awal-awalnya variabel ini nggak ada value-nya, jadi kita bisa ketik unknown. Dan kita siapkan list kosong untuk daftar trade-nya. Sekarang kita bikin perulangan atau loop sebanyak jumlah baris di ticker data. Kita cek dulu apakah selisih EMA di setiap baris itu lebih dari 0. Kalau iya, kita anggap state-nya positif. Dan sebaliknya, state-nya negatif. Nah, sekarang kita mau tentuin apakah di baris itu memenuhi kriteria buat ambil posisi trade. Kalau previous state-nya masih unknown, artinya kita belum bisa tentuin. Jadi kita bisa lanjut kalau previous state-nya udah berubah jadi negatif atau positif. Sekarang kita cek lagi apakah state yang sekarang itu positif dan previous state itu negatif. Kalau state dan previous state itu sama-sama negatif atau sama-sama positif, artinya kedua garis EMA ini masih anteng-anteng aja ya, nggak ada persilangan. Jadi di sini kita cek apakah ada persilangan, terus lanjut ke dalam kondisi if ini. Kita perlu bikin satu string yang isinya ada waktu atau timestamp kapan trade itu bakal dimulai. Di sini kita anggap trade-nya dimulai setelah ada konfirmasi buat crossing-nya. Jadi crossing-nya ada di baris indeks I ini. Tapi untuk mulai trading-nya kita ambil di baris berikutnya. Makanya di sini indeks I ditambah 1. Lanjut ini harga saham pas mulai trading-nya. Jadi kita ambil harga pas open price-nya ya. Yang ini warna penanda untuk di candle chart-nya. Dan terakhir tipe trade ini yaitu beli atau buy. Kita split string ini buat jadi tipe data list dan masukkan ke dalam variable trades dengan metode append. Kita pakai try except ini buat antisipasi kalau indeks I plus 1 lewat dari jumlah batas baris yang ada. Kalau lewat dari jumlah baris yang ada, dia bakal masuk ke dalam except. Jadi bisa di skip aja dengan continue ini. Kondisi berikutnya sangat mirip, jadi bisa langsung seperti ini. Bedanya cuma di kondisi crossingnya dan tipe trade ini jadi sell. Plus warnanya beda untuk di chartnya. Di akhir loop, kita bisa ganti previous state dengan state yang kita dapat sekarang. Karena di loop selanjutnya, state ini udah jadi jadul. Makanya namanya jadi previous state. Oke, loopnya sudah selesai. Terakhir return trades, dan kita bisa lihat daftar trade-nya seperti ini. Jadi ada waktu, harga jual atau beli, warnanya,
dan tipe trade-nya. Daftar ini berguna kalau misalnya kita cuma mau ngelihat kapan aja kita bakal ngambil posisi trading. Jadi ada daftar ringkasan tanpa kita harus liatin grafiknya satu persatu. Oke, mantap. Sekarang lanjut ke function berikutnya. Setelah kita dapat list trade-nya, kita perlu gabungin dengan ticker data yang ada. Di function ini kita bikin data frame yang baru dengan metode pandas ini. Import pandasnya disingkat jadi PD. Di parameternya kita perlu list yang mau dijadiin data frame. Terus isi nama-nama kolomnya. Terakhir kita set indeksnya jadi kolom time, supaya sama dengan struktur ticker data yang ada. Terus kita bisa ubah harga sahamnya jadi 4 desimal, biar nggak kepanjangan desimalnya. Terakhir gabung atau join kedua data frame ini dengan metode pandas concatenate. Di dalamnya kita perlu kedua data frame yang akan digabung. Terus karena kita mau tambahin kolomnya, kita set akses ini jadi 1. Kita bisa kasih tahu jenis joinnya. Di sini kita mau outer join, biar baris di ticker data itu tetap ada semua. Terakhir return ticker datanya, bisa kita lihat ticker datanya akan jadi seperti ini. Jadi untuk baris yang ada trade, bakal punya value seperti ini. Sip, kita lanjut ke function berikutnya. Di function ini kita pengen kasih tanda di candlestick chartnya setiap ada trade yang terdeteksi. Jadi bisa lebih gampang lihatnya. Kalau posisi buy warna cyan dan magenta untuk sell. Warna ini boleh aja ya, tapi saya pilih kedua warna ini karena lebih gampang lihat titik-titiknya di chart. Di sini kita tinggal bikin add trace dan bikin scatter plot. Isi data sumbu X dan Y, terus kasih nama titik-titiknya kalau perlu. Warna titiknya pakai value dari kolom warna yang ada di ticker data. Dan terakhir, kasih mode markers supaya tampilannya cuma titik-titik tanpa disambung jadi garis. Terakhir tinggal return candle figure-nya. Oke, sepertinya sudah mantap. Kita bisa coba run aplikasinya. Kita bisa ubah beberapa input dan zoom chart ini buat lihat trade-nya lebih jelas. Kalau kita perhatiin, strategi trading ini ngasih sinyal yang bagus kalau marketnya lagi trending ya. Artinya pas lagi naik atau turun dalam waktu yang lama, strateginya bisa cuan. Tapi kalau marketnya lagi di dalam range, banyak sinyal yang malah rugi. Teman-teman bisa coba catat berapa persen dari posisi trading ini yang bisa cuan. Dari sana bisa dilihat seberapa pantas strategi ini buat dipilih. Oh iya, buat teman-teman yang masih perlu penjelasan tentang cara setup aplikasi ini, bisa nonton video ini ya.